Jadi pada KP yang lama yang kita berkas ada 2. Pertama adalah DUPAK, daftar usulan angka kredit, ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kegiatan, meliputi ijazah atau latar belakang pendidikan, kemudian proses belajar mengajar, pengembangan diri, publikasi dan karya inovatifnya. Nah, sehingga waktu itu ada beberapa poin yang kita harus kejar, misalnya pengembangan diri ya minimal 3, 4 ya untuk yang jenjang sesuai dengan jam masing-masing. Publikasi ilmiah mulai dari 4 sampai dengan 12 seperti itu, ya. Nah, pada KP model baru ini poin-poin tadi masuk dalam kinerja, Pak. Masuk pada penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja. Kalau kita hanya mengajar saja ya, hanya mengupload katakanlah jadwal mengajar, modul ajar, penilaian, ya, daftar nilai, ya kita mungkin hanya baik saja, ya itu standar loh ya, hanya mengajar saja sesuai dengan kriteria pembelajaran yang baik dan benar, ya tentunya nilainya hanya baik saja. Nah, teman-teman yang punya kreasi dan inovasi jangan berhenti, ya jangan berhenti, tetap monggo, tetap melatih, mengasah diri, ikut pelatihan, ya kan, entah itu menulis, entah itu seminar yang sebagainya, juga berkarya untuk best practice-nya, untuk PTK-nya, tetap jalan terus, jangan berhenti. Nanti hasil itu diupload dalam e-kinerja. Nah, tentunya penilai dari e-kinerja nanti atasan langsung, ya, dari 3A sampai 4A itu atasan langsung, berarti kepala sekolah. Dari B sampai 4A, 4B sampai 4C nanti ada di level kota atau provinsi, kemudian yang DE di level nasional. Nah, tentunya ketika panjenengan mengunggah pada e-kinerja itu tidak sifatnya standar-standar saja, hanya kegiatan pembelajaran, penilaian, remedi, itu kan biasa untuk seorang guru. Tapi ada nilai plusnya, ada sertifikat pelatihan, ada best practice, ya, ada PTK, karya ilmiah populer dan lain sebagainya, jurnal ilmiah, ya. Maka menjadi penilaian untuk menjadi nilai di atas baik, berarti menjadi nilai sangat baik, ya. Dan konversinya adalah 150% dari angka kredit tahunan. Bapak Ibu guru, baik jenjang TK, SD, SMP, khususnya yang ada di Kota Semarang, ya, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan regulasi KP yang baru ini dengan Permen RB nomor 3 tahun 2023. Yang jelas, ya, kalau panjenengan sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan inovasi, kreativitas dan kegiatan publikasi ilmiah dan penelitian atau best practice, tetap jalan terus, ya. Semangat kita adalah meladeni atau melayani anak-anak dengan pendidikan yang terbaik. Kita nggak bisa berhenti belajar karena anak kita semakin dipacu oleh perkembangan zaman. Panjenengan yang sudah kreatif dan berinovasi jalan terus, yang belum tetap harus berupaya belajar dan belajar, karena sekali lagi semua itu tetap ada penilaiannya, semua tetap ada penghargaannya. Nggak bagaimana menyelesaikan laporannya, buat PDF, upload di e-kinerja, sehingga insya Allah dengan cara seperti itu, dengan bukti kinerja di luar standar pembelajaran yang normal, panjenengan bisa mendapatkan predikat sangat baik, sehingga bisa naikkan pangkat kurang dari 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita berhasil sowan ke Bapak Dr. Andes Nanang Sungkowo. Ya. Selamat siang Pak Nanang Sungkowo. Pak Nanang Sungkowo ini harus kita sowani teman-teman untuk kita interview karena beliau ini adalah tim PAK, penilaian angka kredit jabatan fungsional kenaikan pangkat guru khususnya ya Pak, ya khususnya jabatan fungsional kenaikan pangkat guru. Beliau adalah tim PAK Kota Semarang teman-teman. Nah,
Belakangan ini teman-teman keluar peraturan terbaru ya, Permenpan nomor 1 tahun 2023 ya Pak, tentang jabatan fungsional guru. Itu para guru itu banyak yang masih simpang siur pemahamannya Pak. Pak Nanang Sungkowo. Jadi apakah kenaikan pangkat guru dengan peraturan Permenpan yang dulu dengan yang sekarang itu ada perbedaan? Nah, perbedaannya itu di mana Pak Nanang sebagai ketua tim PAK penilaian angka kredit guru selama ini saya kira memahami peraturan itu Pak. Monggo Pak, dipun jelaskan Pak Nanang. Matur nuwun Pak Bijan atas kesempatan kepada kami kali ini untuk lebih memberikan pencerahan pada teman-teman guru khususnya, lebih khusus lagi guru-guru PNS yang masih terikat dengan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kenaikan pangkat yang baru ini, kita mendasarkan diri pada 2 regulasi. Yang pertama Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 dan Permenpan RB nomor 3 tahun 2023. Tentunya banyak poin-poin yang berbeda terkait dengan kenaikan pangkat yang model lama berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 ya. Untuk itu intinya begini Bapak Ibu, tergantung bagaimana kita melihat visi kita terkait dengan aturan regulasi KP ini. Bagi teman-teman yang kreatif, yang inovatif, mungkin lebih suka model yang lama. Karena ada penghargaan terkait dengan pengembangan profesi, publikasi ilmiah. Sedangkan pada KP yang baru ini lebih cenderungkan pada bagaimana kita memaksimalkan kinerja kita di satuan pendidikan masing-masing. Untuk yang KP model baru ini, langkah pertama Bapak Ibu sekalian, panjenengan harus menunggu hasil dari PAK integrasi, yang insya Allah kini sedang berproses, khususnya di Pendidikan Kota Semarang. Kami di tim PAK sedang mengupayakan mengubah dari PAK konvensional model lama menjadi PAK format terbaru, kita sebut dengan nama PAK integrasi. Terus kemudian terkait dengan itu kami semua bekerja atas bimbingan dari BKN pusat dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Disepakati. Untuk teman-teman yang punya pangkat atau jabatan mulai dari 3A sampai dengan 4A, ini masih menjadi tanggung jawab kami di Sekretariat dan Pendidikan Kota Semarang untuk mengubah PAK konvensional menjadi PAK integrasi. Dengan teman-teman yang memiliki pangkat dari 4B ke atas, 4B, 4C, 4D misalnya, maka harus bisa mengubah PAK integrasi secara mandiri melalui sebuah aplikasi yang namanya Simpakin. Saya ulangi, dari 3A sampai dengan 4A itu dengan aplikasi Disepakati. Tugas dari teman-teman di Dinas Pendidikan Kota Semarang dibantu oleh tim PAK, sedangkan teman-teman yang 4B ke atas menggunakan aplikasi Simpakin secara mandiri. Nah, kegiatan ini yang segera kita rampungkan karena target dari BKN PAK integrasi sudah terbit per 31 Desember 2023. Kita tidak tahu kalau panjenengan tidak segera bergegas untuk segera mengubah PAK konvensional ke PAK integrasi, nanti terlambat sampai dengan 31 Desember, kita belum tahu apa sanksinya, apakah aplikasi ditutup sehingga dengan tidak punya PAK integrasi, nanti kebijakan dari BKN yang menentukan. Nah, nanti kita tunggu terbit PAK integrasi dari aplikasi tersebut, nanti kita akan tahu posisi kita berada di mana. Tentunya ada beberapa ketentuan untuk pengurangan dari beberapa angka kredit yang lama ke model yang baru. Teman-teman yang 3A, kemudian 3C, kemudian 3D, itu akan jadikan 0 mungkin karena terkait dengan perubahan jabfung, perubahan alih jabatan fungsional. Kalau 3A ke 3B ke 3C itu dibikin C-nya 0 karena dia punya jabatan baru sebagai guru muda. Kemudian 3D ke 4A juga ada dibikin 0 untuk integrasinya karena ada jabatan baru yaitu guru madya.
Untuk teman-teman yang 3B, kemudian ke 3D, ke 4B masih ada sisa dari PAK lama yang dicantumkan dalam PAK integrasi. Contoh seperti ini misalnya teman-teman. Panjenengan mau ke katakanlah ke 3A ke 3B, ya. Kebutuhan pangkat panjenengan adalah 50, ya 50. Nah, kemudian PAK yang baru nanti sejak tahun 2023 itu berdasarkan dari hasil predikat kinerja yang kita input dalam aplikasi Ekin dari BKN. Pada penghujung akhir bulan atau akhir semester atau akhir tahun akan muncul predikat kinerja kita berdasarkan data fisik, data dukung yang kita upload pada aplikasi itu. Ada 3 kriteria data yang nanti akan kita terima. Yang pertama, predikat kita sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau melampaui ekspektasi. Jika kita mendapat predikat sesuai ekspektasi, maka kita akan mendapat penilaian 100% dari angka kredit dasar. Kalau kita di atas ekspektasi, itu angka kreditnya adalah 150%. Dan kalau di bawah ekspektasi atau katakanlah hanya cukup misalnya, itu hanya 75%. Jadi ya, mulai dari kurang, sangat kurang itu hanya 25%, kurang 50%, cukup 75%, kemudian baik 100%, dan sangat baik 150%. Dari mana itu? Ya, untuk 3A ke 3B angka kredit dasar tahunannya adalah 12,5. Untuk yang C ke D itu adalah 25. Untuk A 4A B C itu adalah 37,5, dan untuk teman-teman yang di pangkat 4D dan E itu 50 per tahun apabila predikat dalam E kinerjanya itu dinyatakan baik. Targetnya bagaimana? Untuk 3A ke 3B itu 50, ya. Jadi kalau setiap tahun hanya mendapatkan 12,5 dan selama 4 tahun panjenengan hanya berpredikat baik saja, maka ya tetap 4 tahun. 50 dibagi 12,5. Gitu nggih. Jadi seperti itu. Kalau panjenengan hanya predikatnya baik saja selama tiap tahunnya, maka ya tetap 4 tahun. Pak, apakah bisa kurang dari 4 tahun? Bisa. Kalau panjenengan mendapat predikat kinerjanya sangat baik, ya. Misalnya 150% dari angka tahunan, maka bisa mempercepat, bisa 2 atau 3 tahun. Tapi maksimal paling cepat 2 tahun. Sementara itu Pak Izan. Oke. Pak Nanang, berarti sekarang larinya ke PAK integrasi namanya. Betul. Ya? Kalau dulu PAK konvensional itu kalau nggak salah ya, kenaikan pangkat guru itu bisa ditunjang dari publikasi ilmiah Pak ya, artikel ilmiah populer di media massa, kemudian bisa pengembangan diri, kemudian juga bisa dengan karya inovatif nggih. Betul. Itu yang lama ya. Betul. Kalau untuk yang baru ini namanya istilahnya PAK integrasi Pak. Betul. Itu poin-poinnya apa saja Pak itu di antara kalau yang lama seperti itu, yang baru ini yang lama-lama masih dipakai apa tidak itu? Oke, saya uruskan dulu ya. Jadi pada KP yang lama yang kita berkas ada 2. Pertama adalah DUPAK, daftar usulan angka kredit, ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kegiatan meliputi ijazah atau latar belakang pendidikan, kemudian proses belajar mengajar, pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif, ya. Nah, sehingga waktu itu ada beberapa poin yang kita harus kejar, misalnya pengembangan diri ya minimal 3, 4 ya untuk yang jenjang sesuai dengan jam masing-masing. Publikasi ilmiah mulai dari 4 sampai dengan 12 seperti itu, ya. Nah, pada KP model baru ini poin-poin tadi masuk dalam kinerja, Pak. Masuk pada penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja. Kalau kita hanya mengajar saja ya, hanya mengupload katakanlah
jadwal mengajar, modul ajar, penilaian, ya toh, daftar nilai, ya kita mungkin hanya baik saja. Ya, itu standar loh ya. Hanya mengajar saja sesuai dengan kriteria pembelajaran yang baik dan benar, ya. Tentunya nilainya hanya baik saja. Nah, teman-teman yang punya kreasi dan inovasi jangan berhenti. Oh. Ya, jangan berhenti. Tetap monggo tetap melatih, mengasah diri, ikut pelatihan, ya kan, entah itu menulis, entah itu seminar dan sebagainya, juga berkarya untuk best practice-nya, untuk PTK-nya, tetap jalan terus, Jalan terus, jangan berhenti. Nanti hasil itu diupload dalam e-kinerja. Nah, tentunya penilai dari e-kinerja nanti atasan langsung, ya, dari 3A sampai 4A itu atasan langsung, berarti kepala sekolah. Dari B sampai 4A, 4B sampai 4C nanti ada di level kota atau provinsi, kemudian yang DE di level nasional. Nah, tentunya ketika panjenengan mengunggah pada e-kinerja itu tidak sifatnya standar-standar saja, hanya kegiatan pembelajaran, penilaian, remedi, itu kan biasa untuk seorang guru. Tapi ada nilai plusnya, ada sertifikat pelatihan, ada best practice, ya, ada PTK, karya ilmiah populer dan lain sebagainya, jurnal ilmiah, ya. Maka menjadi penilaian acara untuk menjadi nilai di atas baik, berarti menjadi nilai sangat baik, ya. Dan konversinya adalah 150% dari angka kredit tahunan. Seperti itu. Jadi tolong teman-teman guru jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk belajar, karena ketika panjenengan berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Oke, jadi mungkin saya sedikit tegaskan lagi ya Pak, bahwa publikasi ilmiah guru dalam bentuk penayangan artikel ilmiah populer di media massa itu untuk permenpan yang baru ini masih bermanfaat ya, intinya ya. Masih menunjang untuk penilaian kinerja pimpinan. Betul. Itu ya. Oke. Jadi memang istilahnya konvensinya dengan yang sekarang itu sebetulnya masih tetap sama sebetulnya dari sisi publikasi ilmiah dan itu ya, yang lain-lain. Ini kan menegaskan tugas pokok seorang guru itu bukan meneliti. Kami yang didasmen ya, dasar dan menengah, itu tugas kamu adalah mendidik, membimbing, mengajar, ya, bukan meneliti. Untuk itu kami fokus pada kegiatan pembelajaran, tidak kegiatan penelitian. Memang betul PTK, publikasi ilmiah, pembanding itu memang tidak jadi syarat utama, Bapak. Tapi tadi menjadi nilai plus untuk nilai tambah predikat sangat baik. Nah, tentunya pemerintah juga perlu menguji apakah ketika panjenengan layak ke jabum berikutnya, maka nanti akan ada semacam kayak pengganti, yaitu namanya uji kompetensi. Yang saya dibedakan antara kenaikan pangkat dengan kenaikan jabatan. Kalau kenaikan pangkat berdasarkan kinerja, kemudian ada PAK kinerja. Kalau nanti jabung, nanti ada uji kompetensi untuk jabatan fungsinya yang akan dituju pada level berikutnya. Jadi ada uji kompetensi ya, ada penilaian kinerja ya. Pengendali lah ya, karena memang tidak diwajibkan untuk publikasi ilmiah. Bapak Anang. Jadi cukup tegas dan jelas, sebetulnya tidak perlu bingung lagi tentang kebiasaan yang lama dengan yang baru, kurang lebih masih sama ya. Tetap berkarya, guru tetap berkarya dan tetap mengajar, berinovasi tetap ya Pak ya. Oke Pak Nanang, kalau dengan kondisi katakanlah guru mengajar standar, kemudian mereka juga menulis publikasi ilmiah, kemudian juga ada penilaian-penilaian yang lain, itu nilainya sangat baik ya? Sangat baik. Itu berarti kalau misalnya nilainya sangat baik, itu guru akan punya kesempatan naik pangkat berapa tahun sekali, Pak? Nah, yang jelas kurang dari 4 tahun, tapi tidak boleh kurang dari 2 tahun. Gitu. Karena ketentuan dari regulasi yang ada, kita berada pada pangkat atau jabatan yang sama minimal 2 tahun, baru pengajuan untuk KP berikutnya. 2 tahun plus 2 bulan boleh naik pangkat, Pak. Karena di era dulu KP lama itu kami hanya mengajukan naikkan pangkat hanya pada bulan April dan Oktober periodenya. Sekarang tiap 2 bulan boleh naik pangkat, tiap 2 bulan. Jadi nanti ketika sudah terbit PAK integrasi, kita lihat kita punya sisa nilai berapa, tujuan ke KP berikutnya berapa,
dikurangi yang sudah ada, itu target untuk tahun ini. Gitu. Kok saya kok yakin ya kira-kira dalam 3 atau 2 atau 4 bulan kok bisa ya maju. Plus 4 bulan tidak masalah. Tidak harus pada penghujung akhir tahun anggaran, tidak perlu. Jadi kami diberi kesempatan untuk pengajuan berkas kenaikan pangkat dalam 1 tahun itu 6 kali pengajuan. Oh, dalam 1 tahun 6 kali pengajuan ya. Contoh begini Sewu. Katakanlah sudah punya nilai di integrasi itu katakanlah 47 sekian, gitu. Kan ya tinggal kurang 3 Pak. Ya. Kalau setahun kan eman-eman Pak. Ya, dia punya setahun 12,5 untuk PAK tahunan golongan 3A misalnya. Dia hanya butuh 3 tok. Mengapa harus nunggu 1 tahun? Dia bisa mengajukan bulan keempat. Nah, ini nilainya adalah 4/12 kalikan 12,5. Kalau sudah di atas 3, kan sudah 1/4-nya kan, baru maju ke bulan keempat bisa mengajukan pangkat. Tidak harus nunggu setahun. Iya. Intinya berlomba-lomba juga ya supaya tetap bisa naik pangkat. Oke, kemudian Pak Anang juga kita bertanya, guru-guru juga mungkin bertanya itu kalau dengan PAK integrasi itu tim PAK nanti tugasnya di mana nih ke depan? Selesai. Bubar. Secara normatif regulasi yang ada, tim PAK selesai untuk tugas kami yang terakhir adalah mengantarkan pembentukan PAK komisional ke PAK integrasi. Begitu nanti sudah terbit semuanya, tugas kami selesai. Untuk PAK konversi, tanggung jawab atasan langsung masing-masing. Ya. Berdasarkan capaian pada kinerja. Nah, ini mungkin dari Dinas Pendidikan Kota Semarang kami boleh menghimbau, ya mohon pejabat terkait bisa mengadakan semacam bintek untuk teman-teman kami kepala sekolah bagaimana mengubah dari predikat kinerja menjadi PAK konversi. Ini yang sampai sedikit masih remeng-remeng lah, gitu, masih remeng-remeng. Perlu ada penegasan untuk itu. Oke, Pak Nanang, terakhir ada himbauan untuk para Bapak Ibu guru, Pak Anang, supaya lebih tercerahkan lagi tentang peraturan yang baru ini. Nuwun Pak Bican untuk ini ya. Bapak Ibu guru baik jenjang TK, SD, SMP khususnya yang ada di Kota Semarang ya, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan regulasi KP yang baru ini dengan Permen RB nomor 3 tahun 2023. Yang jelas ya, kalau panjenengan sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan inovasi, kreativitas dan kegiatan publikasi ilmiah dan penelitian atau best practice, tetap jalan terus ya. Semangat kita adalah meladeni atau melayani anak-anak dengan pendidikan yang terbaik. Kita nggak bisa berhenti belajar karena anak kita semakin dipacu oleh perkembangan zaman ya. Panjenengan yang sudah kreatif dan berinovasi jalan terus, yang belum tetap harus berupaya belajar karena sekali lagi semua itu tetap ada penilaiannya, semua tetap ada penghargaannya. Nggak bagaimana mendingan menyelesaikan laporannya, buat PDF, upload di kinerja, sehingga insya Allah dengan cara seperti itu, dengan bukti kinerja di luar standar pembelajaran yang normal, panjenengan bisa mendapatkan predikat sangat baik sehingga bisa naikkan pangkat kurang dari 4 tahun. Demikian Pak Mijan. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Bapak Ibu guru. Demikian penjelasan dari Pak Nanang Sungkowo ya, tim PAK yang luar biasa, yang beliau cukup tajam memahami tentang regulasi yang baru ya, tentang Permen RB tentang khususnya jabatan fungsional kenaikan guru. Dan sudah disampaikan beliau semuanya, saya kira sudah cukup jelas. Saya matur nuwun Pak dari Jateng Pos TV, mudah-mudahan konten ini membawa manfaat dan mencerahkan untuk Bapak Ibu guru khususnya. Itu yang penting. Membawa berkah untuk kita semua, dan Bapak Ibu guru tetap semangat untuk memajukan pendidikan kita, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Nanang. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.